Baiklah, kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa ditemukan di laporan tahunan saham ADMF atau Adira Dinamika Multifinance Tbk. Jadi ini yang 2023 sudah keluar ya. Di sini ada direktur utamanya yaitu Idewa Made Susila, kemudian ada direkturnya ada Niko Kurniawan Bonggo Warsito. Untuk alamat kantor ada di Millennium Centennial Center, lantai 53 sampai 61, Jalan Jenderal Sudirman di ibu kota kita saat ini, Jakarta. Nah, ini jadi alamat kantornya di sana. Di sini ada disebutkan juga alamat domisili mereka sesuai KTP seperti biasa di laporan keuangan lainnya. Di sini dikatakan dalam nilainya jutaan ya, tapi bentuk mata uangnya rupiah. Untuk yang asetnya, kasnya kemarin sekitar 111 miliaran, sekarang meningkat ya. Pak, kami lihat beberapa poin keuangan yang akhir itu kasnya menurun loh. Ini bisa meningkat loh. 111 miliaran menjadi 128 miliaran. Kemudian kas yang di bank dari 675 menjadi 570, 500 menjadi 737 miliar untuk yang pihak berelasi. Kita lihat yang piutangnya. Ini kan di bidang banyak pembiayaan gitu ya. Untuk yang kredit kendaraan bermotor gimana gitu. Ini piutangnya agak banyak loh, dari 17 triliunan menjadi 20 triliunan. Kemudian kita lihat piutang sewa pembiayaan dari 918 miliaran menjadi 1,4 triliunan. Total aset dari 24 triliunan menjadi 31 triliunan. Berarti dia akan meningkat 24 triliunan meningkat menjadi 31 triliunan. Nah, kita lihat tadi piutangnya meningkat, sebenarnya itu artinya cukup bagus. Berarti kan penjualannya meningkat ya. Tapi nanti kita lihat apakah mereka kasih kredit kendaraan bermotor atau gimana, itu bisa meningkat atau enggak. Ini untuk yang hutangnya. Pinjaman yang diterima, mereka sudah dapat pinjam pun meningkat ya, dari 3 triliunan menjadi 6,9 triliunan, 1,9 triliunan menjadi 2,3 triliunan untuk yang pihak berelasi. Di sini ada dikatakan utang obligasi, berarti mereka kan ada tekan obligasi juga ya. Ini total liabilitas dari 14 triliunan menjadi 19 triliunan. Nah, ini berarti total hutangnya meningkat. Kita lihat ekuitasnya, wah ini pun meningkat 10 triliunan menjadi 11 triliunan. Soalnya ini kalau mau dibilang kalau perusahaan biasa nggak cukup oke, tapi ini kan perusahaan di bidang pembiayaan apa-apa gitu ya. Berarti ini seharusnya cukup bagus sih kalau kita lihat. Apalagi kita lihat pendapatan bertumbuh. Pembiayaan konsumen dari 5,3 triliunan menjadi 6 triliunan. Itu kan berarti cukup bagus ya. Di sini kita lihat yang untuk lain-lain totalnya gitu. Dari 8 triliunan menjadi 9 triliunan. Kan di sini ada margin murababa juga, ya seperti syariah gitu ya. Ada sewa pembiayaan juga. Nah, ini untuk yang bebannya. Beban untuk yang gaji dan tunjangan mereka meningkat dari 2,3 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Nah, kita bayangkan lah. Penjualan meningkat cukup banyak, tapi kan gajinya itu gak gitu meningkat ya. Jadi kita harus belajar juga, jangan terus maksudnya harus belajar untuk bisa menjadi lebih baik, jangan terus mau bekerja sama orang. Ini laba tahun berjalan. Nah, ini laba tahun berjalannya ya cukup baik ya. Penerimaan kas dari transaksi pembiayaan 36 triliunan menjadi 40 triliunan. Nah, ini pembiayaan bersama 15 triliunan menjadi 20 triliunan, bunga bank 20 hampir sama juga. Pokoknya penerimaan kas dari aktivitas operasional itu minus. Mengapa? Karena mereka ada untuk transaksi pembiayaan, pokok pembiayaan bersama, bunga pembiayaan bersama, ada gaji dan lain-lain. Pokoknya mereka semua meningkat lah. Paling banyak yang transaksi pembiayaan. Ini arus kas dari aktivitas investasi. Ini pendanaannya plus tuh. Mungkin banyak pinjam atau gimana ya. Kalau ini yang untuk obligasinya. Jadi untuk yang perusahaan seperti ini hampir sama dengan bank ya. Hampir sama dengan bank. Tapi ini kalau tidak salah ini hanya anak usaha sih. Kalau untuk Adira ini dari grup apa, kami udah lupa, nanti kita lihat, itu seharusnya bisa dilihat sih. Nah, ini untuk yang informasi umumnya.
Ada komisaris utama yaitu Yasushi Itagaki, dia terutama Idewa Made Susila. Kemudian komisaris independen juga. Oh ya, ini tadi 2022 ya, saat tadi ini yang 2023. Tapi ini sama semua sih. Yang berubah nggak ada ya. Chongsin Chongchar, Hafid. Nah, sekarang rata-rata sama. Idewa Made Susila. Ini yang direktur pun ada 4. Nah, rata-rata sama ya. Jadi ini kayak namanya agak ke Indianya. Masa bukan ke India sih, kayak ke Bali gitu, agama Hindu itu gitu ya. Ada istilah idewa dan lain-lain. Kalau yang ini kita skip. Sekarang kalau mau kita bilang untuk sebenarnya untuk perusahaan pembiayaan atau untuk yang kayak bank itu labanya pun nggak bisa terlalu pas loh. Dibanding kan dia kan ada untuk yang kedepannya dan lain gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang juga. Ini kasnya juga. Ini kasnya, kas yang di tangan kemarin ada 111 miliaran, sekarang menjadi 128 miliaran. Untuk kas di bank paling banyak mereka taruh di Bank Mega. Bank Mega dari 350 miliaran menjadi 300 miliaran yang agak turun ya. Di sini untuk yang Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten pun meningkat. Ini meningkat tapi yang Bank Mega menurun. Ini rata-rata meningkat sih. Bank Sentral Asia 58 menjadi 65. Kalau bank-bank ini berkurang. Ini dolar Amerika Serikat mereka ada simpan di BCA tapi sedikit aja, paling 476 jutaan. Pihak berelasi, nah ini ada Bank Danamon. Nah ini Bank Danamon pihak berelasinya dari 500-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Kemudian di sini ada piutang pembiayaan konsumen. Wah, ini pihak ketiga paling banyak. Seharusnya paling banyak ini cukup bagus. Nanti kita lihat sebenarnya cash flow-nya itu bulannya berapa bulan. Apakah macet atau enggak? Nanti kita lihat ya. Nah, ini untuk yang rata-rata pembiayaan konsumen. Untuk kredit mobil, sepeda motor dan lain-lain. Ini rata-rata yang mobil menjadi 49 bulan, sepeda motor menjadi 29 bulan. Ini rata-rata jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen ya. Ini rata-rata meningkat sih kecuali barang durable. Sebenarnya ini kalau mau dibilang kita nggak bisa, kalau untuk yang kayak pembiayaan ini kita nggak bisa bilang cash flow-nya macet atau enggak. Karena mengapa? Ibaratnya yang bisa kita lihat itu yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Karena ini memang tariknya panjang ya. Kayak kredit mobil, kayak sepeda motor mungkin nggak gitu panjang, tapi mobil kan panjang ya. Sama juga dengan yang rumah. Ini piutang lain-lain. Piutang karyawan dari 67 miliaran menjadi 89 miliaran. Hebat sekali ya, bahkan bisa pinjam kasih karyawan juga, bahkan banyak. Ini piutang agen pembayaran 137 miliaran dari 88 miliaran. Piutang komisi asuransi sedikit menurun 10 miliaran menjadi 7,7 miliaran. Dan ini bahkan piutang karyawan, bahkan karyawan pun bisa bisa belum bayar agak cukup banyak ya. Tapi memang gitu sebenarnya untuk yang perusahaan pembiayaan ini salah satu resikonya itu kan mereka tahu ini ternyata perusahaan pembiayaan mereka juga bisa pinjam, atau misalnya mau kredit sendiri tapi kayak perusahaan sendiri atau gimana. Nah karena ini kan memang bergerak di bidang perusahaan pembiayaan. Asal jangan sampai karyawannya resign kemudian gak ditemukan jejak digitalnya atau gimana ya. Kalau yang ini aset tetapnya ya, fixed aset tetap. Nah ini bisa dilihat ada tanah dan lain-lain. Biasa yang tetap tambah ini ya perlengkapan kantor dan padang kantor. Mau gimana pun, ketika yang lain itu gak ada seperti tanah, bangunan dan lain gak ada, tetap peralatan perabotan itu selalu dipakai karena dia kan
Fungsinya kayak pen, kita pakai sebentar, itu pakai lagi, beli lagi, pakai lagi, beli lagi, itu selalu ada itu ya. Jadi itu mengapa selalu peralatan dan perlengkapan kantor itu paling banyak biayanya. Penambahannya lah kalau mau kita bilang untuk yang aset tetapnya gitu. Perusahaan rawa mempunyai sewa dan aset bernilai rendah. Ini aset berwujud perangkat lunak. Pinjaman yang diterima, mereka menerima banyak pinjaman dari bank dari 2,3 triliunan menjadi 6,9 triliunan. Ini ada Bank PAN, ada Bank Mandiri, Maybank, Bank Sentral Asia, Bank BCA Syariah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank UOB, Muamalah, DBS. Jadi banyak ya. Kemarin tahun lalu mereka masih pinjam dari sedikit bank. Sekarang yang baru ini ada Maybank, BCA Syariah, ada Pembangunan Jawa Barat, Banten, Muamalah, DBS. Nah itu memang mereka ada penambahan bank-bank itu ya. Nah ini nih, pinjaman yang diterima, mereka ada kasih lihat suku bunganya berapa. Ini besar loh ini kalau mau kita bilang. Tapi walaupun besar, ini kan per tahunnya. Ya, 4-7%, 6-7%, 6,5-7%. Kalau mau kita bilang ini rata-rata bunganya hampir sudah seperti obligasi. Tapi mengapa mereka masih mau pinjam? Karena biasanya dalam bisnis itu mereka bisa mendapatkan margin paling 20% atau gimana, jadi mereka berani pinjam kalau misalnya cuma 6%, 7%. Tapi salah satunya alasan itu karena memang untuk mendapatkan pinjaman itu gak semua bank mau kasih jumlah uang yang sama. Jadi misalnya kalau kurang, kita bisa pinjam dari sini lagi, bank ini gak mau kasih lagi, pinjam dari bank lain lagi. Jadi bisa dilihat, tapi semua ada jejak digitalnya ya di BI. Jadi hati-hati misalnya kalau gak bayar atau gimana. Utang lain-lain, utang kepada dealer 461 miliaran menurun dari 500 miliaran. Pendapatan diterima di muka 239 miliaran menurun jadi 223 miliaran. Ini ada titipan konsumen 23 miliaran. Pengurusan fidusia ada 6 miliaran. Pihak berelasi, ini ada pihak ketiga dan pihak berelasi ya. Yaitu mereka utang semua. Kalau ini perpajakan kita skip. Nah di sini lihatlah, ini bahkan dimiliki oleh Bank Danamon. Lalu ada PT Juris Asuransi Indonesia, tapi kecil sekali sisanya masyarakat. Juris Indonesia hanya sekitar 0,42%. Itu bahkan nggak alami peningkatan atau gimana. Jadi banyak juga ya. Kadang kita juga perlu lihat seperti perusahaan asuransi, dia katakan dari sini, dari Jepang, dari apa. Kita lihat juga kepemilikan sahamnya. Sebenarnya itu cuma 0, berapa atau gimana. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya hampir semua dimiliki oleh Bank Danamon ya. Bank Danamon masih bisa pinjam sama bank-bank lainnya gitulah. Saling berelasi, saling membantu. Ini beban umum dan administrasi, ada beban kantor, beban sewa, beban kantor pemeliharaan. Paling banyak di sini beban kantor ya. Memang kantor itu paling beban ya. Peningkatan terbesar adalah transportasi salah satunya. Lalu di sini kalau kita lihat administrasi bank gak gitu besar lah. Persentase besar tapi jumlah gak gitu besar. Tingkat kenaikan penghasilan 7% loh. Meningkat dari kemarin 6%, sekarang menjadi 7%. Nah itu berarti perusahaannya kan menghargai karyawannya, dan mungkin saja ini karena lihat prospeknya cerah, makanya berani naikkan untuk tingkat kenaikan gaji. Nah ini ada MUFG Bank, Juris, personil manajemen kunci, orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, utang pembiayaan konsumen. Ini loh, ada pendapatan lain-lain juga. Beban bunga dan keuangan. Beban bunga dan keuangannya meningkat ya, meningkat cukup banyak ya. Nah itu memang karena pinjaman mereka meningkat, otomatis beban bunganya meningkat. Itu gak bisa lari lagi, tapi selama pendapatan masih tinggi besar masih oke lah. Kita lihat di sini
Ini semua udah ulang-ulang ini. Segmen operasional, nah ini kita lihat paling banyak yang mana labanya. Wah, paling banyak itu tetap yang sepeda motor karena lebih terjangkau ya harganya. Ada dapat 1,6 triliunan, kedua mobil 900-an miliaran, barang durable dan lainnya ada sekitar 700-an miliaran. Jadi paling menguntungkan itu apa? Sepeda motor, karena semua orang rata-rata bisa beli sepeda motor dengan gaji walaupun 2 juta, 3 juta masih bisa beli. Sedangkan kalau mobil agak susah ya. Bahkan di sini kalau kita lihat untuk yang mobil mengalami penurunan loh ini kalau kita lihat ini 942 miliaran yang mobil. Kalau sepeda motor 1,6 triliunan. Ini kan berarti kalau mau kita bilang berkurang nih. Yang mobil dulu 1 triliunan, sekarang menjadi 900-an. Yang sepeda motor dulu 1,4, sekarang menjadi 1,6. Berarti sepeda motor penjualnya meningkat ya. Nah, sedangkan untuk yang mobil ini menurun loh. Nah, itu perlu kita lihat lagi mengapa itu bisa terjadi. Mungkin saja karena banyak mobil-mobil yang banyak mereka tunggu dulu mau keluar mobil listrik dulu baru beli, ataupun mereka pilih mobil yang sewa atau gimana. Nah, itu bisa dilihat juga. Jadi perlu dilihat juga ini ada yang di penjualan paling banyak di mana? Di Jabodetabek. Nah, ini kemudian ada Jawa. Kemudian yang paling tinggi kedua ada di Sumatera. Nah, Sumatera ya. Sumatera kan all in ya, Palembang, Sumatera Utara, Jawa, macam Aceh gitu. Padang itu semua all in ya. Sumatera aja paling banyak itu di Jabodetabek, kemudian kedua Sumatera. Kemudian yang ketiga itu ya inilah di Jawa Barat, kemudian ada Kalimantan, Jawa Tengah. Nah, ini untuk wilayah-wilayahnya. Jadi ini sudah meliputi seluruh Indonesia. Maka itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.